Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan belajar mendemonstrasikan tentang basic life support atau bantuan hidup dasar. Ada 3 tahap penting dalam basic life support. Yang pertama, kita harus cek kesadaran pasien. Yang kedua, kita aktifkan sistem emergency. Dan yang ketiga, kita lakukan resusitasi dengan siklus CAB. Pertama, kita harus pastikan lokasi aman buat penolong dan untuk pasien. Kemudian kita baringkan pasien sebisa mungkin di atas bidang yang rata dan alas yang keras seperti ini. Kemudian pertama kita lakukan cek kesadaran pasien. Kita bisa panggil Pak, Bu. Kemudian kalau pasien tidak ada respon, kita bisa berikan sentuhan atau bisa kita goyang pasien. Pak, Bu, tidak ada respon lagi, kita bisa berikan stimulus nyeri. Kita bisa rangsang nyeri di sternum. Pak, Bu, pasien tidak ada respon. Maka kita simpulkan dari yang pertama ini pasien tidak sadar. Setelah langkah pertama selesai, kita lakukan langkah yang kedua, yaitu kita aktifkan sistem emergency. Kita bisa teriak minta tolong. Tolong, tolong, ada pasien tidak sadar. Atau kita bisa, kalau sendirian, kita bisa telepon sistem emergency. Misalkan kita bisa telepon rumah sakit. Minta tolong ada pasien tidak sadar di jalan A. Kemudian kalau kita ada di rumah sakit, kita bisa aktifkan sistem code blue. Misalkan dengan pencet tombol tertentu. Code blue, ada pasien tidak sadar. Kemudian setelah kita aktifkan sistem emergency, kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu resusitasi dengan siklus CAB. Sebelum kita lakukan kompresi, kita harus cek nadi. Maksimal 10 detik kita harus bisa menentukan pasien itu ada nadi atau tidak. Kalau kita ragu-ragu dalam 10 detik itu, maka anggap pasien tidak ada nadi. Oke. Kemudian setelah pasien dianggap tidak ada nadi, maka kita lakukan kompresi CAB. CAB ini pada pasien dewasa siklusnya adalah 30/2. Kedalamannya 5-6 cm dengan frekuensi 100-120 kali per menit dengan minimal interupsi dan recoil sempurna. Recoil sempurna itu artinya dada mengembang kembali setelah kita tekan seperti ini. Nah, ini ada recoil sempurna. Baik, coba kita praktekkan 30/2 ya, sambil kita hitung. Ini titik kompresinya adalah di setengah bawah sternum, dengan dua tangan saling mengait. Kita tumpuannya adalah di tumit telapak tangan dan sikunya lurus. Kita duduk di samping pasien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Setelah kita lakukan 30 kompresi, kita lakukan ventilasi 2 kali dengan membuka airway A dan B. Jadi kita lakukan manuver airway dengan head tilt chin lift. Kemudian kita pasang cuff dengan teknik AC clamp. Kemudian kita berikan ventilasi 1 detik tiap ventilasi. 1, 2. Saat kita melakukan ventilasi, kita melihat apakah ventilasi kita optimal dengan melihat pengembangan dada dari korban. 1, 2. Setelah kita lakukan ventilasi, kita lakukan lagi kompresi 30/2 selama 5 siklus atau kurang lebih 2 menit. Setelah 2 menit, kita lakukan cek nadi di tempat yang sama, di karotis. Kemudian selama 10 detik kita harus menentukan pasien ada nadi atau tidak. Ini sudah teraba nadi, nadinya sudah teraba, maka kita simpulkan pasien sudah ROSC, Return of Spontaneous Circulation. Jadi pasien sudah ada nadi, kemudian kita posisikan lateral stabil. Kemudian kita lakukan post ROSC manajemen. Jadi pada prinsipnya ada 3 rantai utama.
Yang pertama kita kenali dulu kejadian emergensi atau ketidaksadaran. Yang kedua kita harus panggil bantuan atau aktifkan sistem emergensi. Yang ketiga kita lakukan RJP. Baik, pertama langsung kita praktekkan saja. Kita harus pastikan lingkungan aman, baik bagi penolong dan pasien. Kemudian kita letakkan pasien dengan alas yang rata dan keras, seperti ini. Kemudian pertama kali kita cek kesadaran pasien. Bisa kita panggil, Pak, Pak. Kalau tidak ada respon, kita bisa berikan stimulus berupa rangsang nyeri. Pak, bisa kita rangsang di daerah sternal atau di daerah glabella. Pak, pasien tidak ada respon, artinya pasien tidak sadar. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, kita aktifkan sistem emergensi. Kita bisa teriak, tolong, ada pasien tidak sadar. Atau kita bisa telepon ke 911, minta tolong ada pasien tidak sadar. Atau kalau kita di rumah sakit, kita bisa aktifkan sistem kode blue. Kode blue, ada pasien tidak sadar. Kemudian setelah kita aktifkan sistem emergensi, yang ketiga adalah kita lakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Pertama kita cek dulu nadi pasien, kita raba di nadi karotis. Maksimal kita tentukan waktu 10 detik. Ini tidak teraba, maka segera kita lakukan RJP dengan siklusnya CAB. Kita letakkan tangan kita di setengah bawah sternum dengan tumit tangan di bawah, kemudian kita tumpu dengan tangan yang lain, posisi sikunya lurus dan kita berada di samping pasien. Kemudian kita lakukan RJP yang berkualitas atau high quality CPR. Yang pertama, kedalaman adalah 5-6 cm, frekuensi 100-120 kali per menit, minimal interupsi dan recoil sempurna. Baik, lihat di contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 11, 20, 21, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Setelah lakukan 30 kompresi, kita lakukan ventilasi 2 kali. Dengan setiap ventilasi 2 detik, dengan kita sambil membuka airway dengan head tilt, chin lift, dan kita pegang cuff-nya dengan easy clamp. 1 kali nafas, 2 kali nafas. Setelah ventilasi 2 kali, kita lakukan RJP lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Setelah 30 kali, kembali kita lakukan ventilasi 2 kali. 1, 2. Kita lakukan hal ini berulang selama 5 siklus. Setelah 5 siklus, kita lakukan cek nadi lagi. Kita raba, kita rasakan maksimal 10 detik. Masih tidak ada nadi, kita lakukan RJP lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30. Setelah 30 kompresi, kita lakukan ventilasi dengan membuka airway. Kita lihat pengembangan dada. Ketika kita melakukan ventilasi, dada harus mengembang. Kita lakukan berulang sampai 5 siklus. Kemudian kita cek nadi. Kita cek nadi di nadi karotis dengan 2 atau 3 jari. Setelah teraba nadi, artinya pasien sudah mengalami RWC. Kita posisikan mantap atau posisi lateral stabil. Kemudian kita lakukan post RWC management. Demikian demo singkat tentang BHD atau BLS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.